Hai guys, balik bersama gue Lukas, khususnya untuk di channel Lukas Mokas. Nah kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin nih sama satu unit SUV compact. Ini udah discontinue tapi banyak banget guys, yang masih meminati atau ngegemari unit ini. Ya jelas ya, kenapa orang banyak senang sama mobil ini, karena mobil ini tuh sekarang udah terjangkau banget guys. Dulunya itu harganya tuh masih mahal ya, price-nya mungkin sekitaran di 300 sampai 400 jutaan ya. Setelah dia keluar launching yang model baru, nah ini tuh lagi marak banget di segmen pasar mobil bekas ya. Khususnya untuk di harga bekasnya itu sekarang itu sekitar 230 jutaan. Tapi kali ini gue bawa unit dan gue akan kasih kalian harganya bener-bener murah dan terjangkau guys. Ya, kita langsung spill aja untuk eksterior mobilnya. Gak perlu berlama-lama lagi. Di bagian headlampnya ini masih original ya, masih putih bening. Ya, ciamik lah mobil ini ya. Dia udah LED, terus juga ada DRL juga. Yang pasti mobil untuk HRV. Kali ini gue punya HRV tipe SE tahun 2020 guys. Ya, mobilnya itu tuh sekarang tampak depannya itu tuh udah facelift ya. Sampai ke bagian fog lampnya pun juga dia udah facelift ya. Disekelilingi dengan aksen berwarna hitam ya. Dop seperti ini. Dan warnanya ini grey metallic. Dia bagus banget ya warnanya ya. Kalau kalian punya mobil warna hitam atau putih, mungkin akan terlihat ketika ada goresan sedikit aja. Tapi kalau grey ini tuh enak banget guys. Goresan dikit aja itu nggak akan kelihatan. Tapi so far mobil yang gue punya ini benar-benar masih oke banget ya. Baik secara kondisi eksterior ini gue jamin bebas laka ya. Dan interiornya pun juga bebas banjir. Kita langsung aja ke bagian samping. Dia menggunakan velg dual tone seperti ini ya. Ciri khasnya si Honda sendiri. Dengan ukuran size-nya itu di 215/55 ring 17 ya. Ring 17 itu lumayan gede guys. Kalau kalian upsize satu aja di ring 18, dia akan berasa lagi bahwa ini mobil SUV ya. Ini masuk kategori SUV compact atau bisa dikatakan mobil yang oke lah untuk city car gitu ya. Di bagian handle-nya dia sudah smart entry ya. Di bagian sini dia sudah smart entry. Terus handle-nya berwarna chrome ya. Yang pasti kalau udah kasih warna chrome seperti ini, itu menciri khaskan bahwasannya mobil ini tuh elegan guys, gitu ya. Terus juga di bagian spion, ini udah auto retract ya. Terus juga udah ada lampu sein. Ya, selain dengan smart entry, dia punya desain kunci seperti ini guys. Kuncinya ini yang gue bawa satu ya, tapi lengkap ya. Di belakang itu ada untuk kunci serepnya. Nah, di bagian belakang handle-nya ini seperti tidak kelihatan kalau ada handle ya. Biasa mobil pada umumnya tuh di depan dan di belakangnya pasti di sini ya. Ternyata dia punya selorokan di sini untuk handle pintunya HRV sendiri. Gitu guys. Ya, mobil ini masih ciamik banget. Ban-bannya juga tebal semua ya. Dia pakai Bridgestone 44-nya. Kalian tahu ya. Bridgestone oke juga untuk bannya. Ke bagian belakang di sini dia ada kamera mundur. Ya, ada kamera mundur, terus ada 2 titik sensor parkir. Ya, iVTEC. Ya, Honda memakai iVTEC. Bahwasannya untuk performa bensin itu pastinya irit guys. Dan performa mesin juga pastinya, akselerasinya nanti kita akan test drive ya. Kalian jangan kemana-mana. Gue mau spill untuk bagian bagasinya, ya. Bagasi HRV itu, dia itu tuh bisa sama rata guys, seperti ini ya. Kalau 3 seater SUV biasanya 3 row ya. Kalau dia enggak, dia cuma 2 row 5 seater. Dia sama rata seperti ini. Ya, kalau kalian mau lebih luas lagi bagasinya, contoh saya lagi pergi sama teman saya gitu ya, sama pacar saya atau gimana gitu. Kalian mau camping, kalian pengen pergi jauh, bawa banyak perabotan dan barang gitu ya. Ini bisa disamaratakan untuk bagasinya guys. Di sini sudah terdapat lampu bagasi. Terus juga untuk di bawah alas bagasi ini lengkap semua ya. Dengan ban serep segitiga, terus sama untuk toolkitnya ya. Dongkrak semuanya lengkap.
Jadi kita pastikan kondisi urgensi di jalan itu sangat memungkinkan ya. Jadi ketika trouble semuanya toolkitnya masih lengkap guys. Nah, kita mau spill untuk mobil ini ya. Kadang kalau kita beli mobil itu pastikan kita cek ya, sedemikian rupa mobil ini bekas tabrak atau enggak gitu kan. Kalau di bagian depan kalian bisa cek untuk di ruang mesin, dan di bagian belakang kalian bisa cek ini sealernya masih utuh semua guys ya. Sealernya ini masih utuh semua, masih bawaan. Kamera bisa ke sini sedikit nih. Di bagian untuk baut ya, untuk baut bagasi ini masih bawaan dari pabrik guys. Dia ada 4 titik, di sini juga ada ya, last titik semuanya ya. Ini masih original bawaan. Dan pastinya mobil kita pastikan tidak ada bekas tabrak sama sekali guys. Kita langsung aja kita review untuk bagian interiornya. Yuk, kalian pasti penasaran kan gimana interiornya. Oke guys, untuk interior HR-V ya ini masih disarungin ya. Emang mobil apik sih guys ya. Dari joknya, BTW joknya udah kulit ya. Kalau untuk special edition dia memang pakai kulit sintetis seperti ini ya. Tuh, ada pori-pori di bagian sini dasarnya. Dia pastinya akan nyaman untuk berada duduk di sini guys. Dan ini looksnya itu nggak terlalu pendek karena dia compact SUV ya. Dia punya ground clearance tinggi. Kita juga berada di unit ini. Kalau kalian pengemudi itu bisa di-adjust guys. Di sini untuk adjustnya itu masih manual ya. Jadi kalian bisa adjust untuk di driver seat ketika kalian bawa unit ini gitu ya. Di bagian transmisi ini kita bisa pastikan aman. Nanti kita akan test drive unitnya. Terus untuk parking dan brake hold-nya ini udah otomatis ya gitu ya. Kita start engine dulu. Dia udah start engine guys gitu ya. AC-nya digital seperti ini guys, kalian bisa lihat ya. Tuh ya, ini AC-nya kita jamin masih dingin, all out ya. Jadi nggak ada masalah di kompresor atau sebagainya gitu ya. Head unitnya dia floating, modelnya seperti ini, agak nongol ya kalau floating tuh. Ya di 2018 sih dia sudah floating, dan mengikuti untuk di 2020 pastinya dia sudah floating seperti ini. Di bagian sini Honda kasih material yang bagus ya. Di bagian sini tuh kelihatan seperti soft touch ya. Tuh ya, memang soft touch sih gitu. Cuman dia agak keras gitu ya. Ini material soft touch. Terus ada jahitan di sini ya. Sudah terdapat SRS airbag ya di sini dan di bagian sini. Nah, terus juga di sini ada kisi-kisi AC, semua masih aman, tidak ada yang patah ya. Kalian bisa lihat ya. Di bagian sini juga sama nih, guys. Di sini materialnya juga soft touch juga. Kalau kalian lihat ini masih bagus banget. Dan di bagian untuk ini ya, untuk di bagian pintu dia juga sama ya. Di sini soft touch juga. Menggunakan bahan kulitnya kalau untuk yang di pintu. Nah, mobil ini tuh masih cakep banget guys tuh. Setirnya, di sini ada audio steering dan cruise control dan sudah adaptif ya guys. Nah, di belakang sini sudah terdapat pedal shift. Kilometernya ini masih rendah ya tergolong ya. Di tahun 2020 dia cuman baru pakai 62.000 ya. Masih oke lah so far. Terus juga di sini ada cup holder ya. Cup holdernya berbeda ya. Kalau unit lain itu bisa bulat ya, sesuai dengan botol gitu ya, bulat. Kalau di sini enggak, dia segi 5 ya, segi 5 seperti ini dibagi 2 bagian. Ya, ada 2 buah cup holder. Nah, guys, selain itu kita cek juga di bagian dashboard nih. Dashboard untuk kitab-kitabnya apakah masih lengkap? Jelas. Pasti masih lengkap, guys. Ya. Buku manual, dan ini catatan recordnya ada ya di bengkel resmi. Ya, ini buku servisnya di tahun 2022, di tahun 2023 ya. Tuh. Terus di tahun 2024 sampai dengan bulan 12 2024. Mobil masih tergolong ya, masih tergolong cukup minim untuk kilometernya. Gue pasti kasih ke kalian itu kondisinya terbaik ya. Dan mobil ini untuk di bagian interior itu tidak ada bekas banjir guys. Itu
Kalian lihat nih, karpet dasarnya masih bawaan ya, Honda HR-V ya. Tidak ada bekas bongkaran dan sebagainya, dan posisi driving untuk HR-V itu cenderung lebih oke ya, karena dia compact SUV setara budget 200 jutaan. Nah, di sini juga bisa di-adjust juga guys untuk setirnya. Sebentar ya. Dia udah bisa tilt dan teleskopik ya. Mobil 200 jutaan belum bisa teleskopik, gimana cuy? Mobil ini udah bisa ya teleskopik dan tilt. Oke, mobil ini udah ada konsol box juga ya di tengah sini ya. Tuh. Cuman agak kecil buat naruh pernak-pernik aja. Konsol box aja ini soft touch ya, tuh bahan kulitnya tuh. Ya. Cakep lah mobil ini, guys. Kalau ini paling nanti kalian bisa sesuaikan, apalagi ini akhir tahun ya. Pergantian tahun. Ini cocok banget sih untuk kalian milikin, apalagi dengan budget yang sangat-sangat standar. So, kita nggak usah ngomongin budget dulu, karena budget itu di akhir guys, setelah kita test drive. Kita langsung ke bagian belakang dulu ya, untuk cek unitnya. Oke guys, di bagian belakang cukup luas ya, untuk legroom, headroomnya. Karena gue tinggi, sebelumnya juga gue udah share juga ya, tinggi gue 178. Legroomnya oke, headroomnya oke, luas sih mobil ini ya. Bisa muat 3 seater ya. Ini ada headrest 3 biji, terus bisa jadi handrest di sini guys. Gitu kalau kalian cuma berdua. Mobil ini oke banget ya, secara looks, penampilan luar, bahkan untuk di dalamnya pun juga masih oke. Makanya mobil ini tuh digemarin banget ya sama orang ya. Karena mobil ini sih ya bener-bener oke sih. Apalagi buat keluarga kecil, kalau kalian 5 orang dalam keluarga gitu, atau 6 orang, ini masih muat guys. Ya, di sini ada cup holder ya. Belum ada power outlet ya. Tuh, tapi dia ada space nih di sini. Kalau kalian mau naruh power outlet bisa, nanti paling jumper. Tuh. Ya. Di sini belum ada power outlet tapi ada space aja. Guys. Kita langsung aja test drive unit ini. Kita mau test drive untuk unit HR-V ini, tapi kita mau coba tes dulu ya untuk dia punya transmisi. Ini gue dari mode N ya, netral, ke mode D. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada sentakan guys. Jadi gue pastikan matic aman ya secara kondisi. Ini masih oke banget sih. Langsung aja kita cus. Yuk kita test drive unitnya. Tarikannya masih enak guys. Dia handlingnya tuh enak banget ya, enteng ya. Ya Honda sih ya. Honda itu punya handling yang enak. Tapi orang bilang kaki-kaki ringkih. Ya, balik lagi sih ke perawatan kalian guys. Ya, kalau untuk mobil bagaimana si ownernya yang rawat. Gitu. Ini contoh di konblok ya. Deh boleh di shoot tuh. Ya, di konblok. Ini kabin oke. Ya, secara kabin masih oke. Dia smooth ya tarikannya ya. Ini gua agak gas sedikit. Masih seperti mobil pada umumnya. Nah, 200 jutaan guys tuh. Looks ke depannya aja enak. Kalau kemarin gue sempat spill Outlander ya. Outlander masuk SUV crossover. Itu enak juga, dan ini pun juga sama guys. Dia punya handling yang oke. Mobil ini dengan bobot yang gak terlalu besar, tapi kayak kelihatannya tuh kita lagi bawa SUV gitu, karena tinggi ya mobilnya. Ini cocok banget buat kalian bawa, khususnya bawa mudik, long trip gitu ya. Di sini ada mode D. Kalau untuk transmisinya ya ada mode D dan mode S ya. Kalau mode S-nya itu kayak gimana sih, kita cobain aja ya. Ini mode S, RPM-nya langsung naik, boleh sorot deh. Ini RPM-nya. Dia langsung naik ya untuk RPM-nya. Jadi tekanannya pun juga sama. Tekanannya pun juga naik juga. Jadi mobil ini tuh kayak kenceng banget gitu guys. Oh, tarikannya tuh jadi kenceng ya. Gitu guys. Nah, balikin lagi kameranya. Sini juga fungsi juga untuk pedal shift pastinya ya. Dia bisa pakai pedal shift, jadi transmisinya manual seperti ini guys. Ini gue pakai pedal shift ya ke gigi 3. Terus kalau mau naik gigi ya transmisi 3. Wis,
Di bagian MID ini tuh ada lampu ya. Gue tadi lupa untuk infoin. Di sini ada lampu, dia bisa disesuaikan dengan warnanya. Gitu guys. Ya mobil ini smooth banget sih, masih enak untuk pemakaiannya. Kita langsung aja. Ya transmisinya tuh dari gigi ke gigi masih normal ya perpindahannya. Jadi smooth unitnya. Beda ya kalau unit yang nggak terawat gitu, unit yang nggak pernah, jarang lebih tepatnya ganti oli, pasti transmisinya kacau guys. Nah, mobil ini sih oke. So far gue udah cek semuanya, baik mesin, transmisi, semuanya aman guys. Untuk putar balik juga enak dia, radius putarnya. Iya, dia bisa pakai cruise juga ya, cruise control ya. Ini gue nyalain, kita bisa main cruise ya, main cruise control, dan ini udah adaptif gitu guys. Di bawah long trip enak banget ini mobilnya. Oke guys, mobil ini sangat enak, sangat worth it banget buat kalian yang cari mobil SUV compact ya, khususnya buat HRV. Inilah HRV SE 2020. Orang-orang jual masih 230 jutaan. Tapi buat kalian, gua kasih base price nih, spesial buat kalian. Kalau kalian mau ambil mobil ini cukup murah aja, gua kasih kalian di 225 juta. Tentunya kalian masih bisa nego guys. Dan untuk paket kreditnya DP cukup di 20 juta, angsurannya di 5 juta selama 5 tahun. Yuk langsung gercepin kontak gua, test drive langsung sama gua. Cari mobil bekas, ingat gua, Lukas. Bye.